Selain DB, malaria, ada juga demam yang kadang terjadi di Indonesia, yaitu demam cikungunya. Demam cikungunya adalah demam karena virus cikungunya, di mana tularkan utamanya oleh nyamuk. Nah, seberapa besar sih masalah cikungunya ini? Sebenarnya itu memang demam cikungunya dulu itu paling sering ditemukan di daerah Afrika dan Asia. Tapi sejak tahun 2005, demam ini mulai menyebar ke daerah tropis dan subtropis, daerah tropis seperti Indonesia contohnya. Dan sekarang sudah bisa ditemui di seluruh dunia. Walau memang cikungunya itu tingkat kematiannya rendah, penyakit ini bisa menimbulkan beberapa gejala-gejala, terutama gejala sendi, yang dia tuh bisa bertahan berbulan-bulan bahkan tahunan. Salah satu tanda utama cikungunya adalah nyeri berbagai sendi yang bertahan lebih dari 6 minggu. Nah, komplikasi lain itu juga bisa muncul peradangan di mata, tapi umumnya bisa juga sembuh sendiri. Nah, seperti saya sebut tadi, penyebar utama dari virus cikungunya ini adalah nyamuk, yaitu nyamuk Aedes aegypti, sama seperti DB dan juga nyamuk Aedes albopictus. Nyamuk-nyamuk ini bermasalah karena cukup invasif atau banyak terdapat di lingkungan manusia. Penularan cikungunya itu pun juga bisa terjadi dari manusia ke nyamuk dan ke manusia lagi, atau dari hewan ke nyamuk ke manusia. Jadi intinya, misalkan ada suatu makhluk hidup atau hewan atau manusia digigit oleh nyamuk, kemudian ke manusia sehatnya itu bisa tertular cikungunyanya. Nah, infeksi cikungunya ini dimulai dari masuknya virus dalam sel-sel epitel dan endotel manusia. Setelahnya ada respon imun tubuh. Nah, virus ini akan bersarang di kelenjar limfe dan akan menyebar melalui sistem limfe dan pembuluh darah. Setelahnya, virus akan masuk ke berbagai macam organ seperti otot, sendi, hati, dan otak yang juga memicu respon imun yang ditandai keluarnya berbagai macam sitokin. Nah, sel-sel imun seperti monosit yang terinfeksi itu bisa bertahan di dalam sendi yang bisa menyebabkan penyakit sendi yang kronis. Nah, setelah virusnya ini masuk dalam tubuh kita, dia itu bisa mengendap atau inkubasi selama 3-7 hari dulu. Kemudian baru setelahnya muncul gejala yang bertahan 3-5 hari. Nah, gejala-gejala bisa apa? Bisa berupa demam, nyeri otot, dan nyeri-nyeri sendi. Nah, gejalanya nyeri sendi ini seringkali pada sendi tangan, di lutut, pergelangan kaki. Dan nyeri ini bisa nyeri sekali, dia bisa bertahan 1-3 minggu. Selain itu, mungkin juga muncul bercak-bercak kemerahan pada anggota gerak itu setelah 3 hari demam. Nah, gejala-gejala lainnya juga bisa muncul, ada nyeri perut, diare, muntah, dan juga nyeri pada kelenjar getah bening kita. Tapi intinya yang tidak terlalu spesifik ya. Pada bayi baru lahir, kalau misalkan kena cikungunya ini, dia bisa mengenai sistem sarafnya juga. Diagnosa demam cikungunya ini sebenarnya berdasarkan gejala-gejala klinisnya dan juga apakah ada riwayat orangnya itu baru saja misalkan ke daerah yang endemis cikungunya atau tidak. Nah, tapi memang cikungunya ini sulit dibedakan dengan penyakit lain seperti penyakit dengue karena gejalanya itu cukup mirip. Pemeriksaan laboratoriumnya pun juga bisa aja mirip dengan dengue, misalkan ada penurunan trombosit, penurunan leukosit, atau penurunan sel darah putih, tapi tidak lebih parah dibandingkan dengan demam dengue. Nah, cikungunya ini seringkali bisa kita deteksi dengan mendeteksi dari bahan genetik virusnya, tapi dari gejala klinis kita sudah bisa mulai curigai. Nah, bagaimana cara kita menangani cikungunya? Penanganan cikungunya mirip dengan DB, itu hanya suportif saja, menjaga cairan tubuh. Seperti dengan cara banyak minum, dengan istirahat, dan juga bisa menangani nyerinya kalau misalkan bermasalah, dan juga memberikan obat penurun demam. Nah, dari WHO pada 48 jam pertama, sebenarnya sebaiknya tidak menggunakan obat anti nyeri ya. Nah, kalau misalkan ada gejala-gejala kronis, gejala yang jangka panjang, maka dapat berikan obat-obat anti radang atau obat pereda nyeri lainnya. Sekarang, bagaimana cara mencegahnya?
Mirip dengan DB juga, pencegahan cikungunya itu berkisar dengan mencegah gigitan nyamuknya, seperti membasmi perkembangan biakan nyamuk, menggunakan perlindungan diri untuk agar tidak gigit nyamuk, seperti menggunakan kelambu, menggunakan pakaian tertutup, menggunakan obat anti nyamuk, dan lain-lainnya. Kita juga bisa membersihkan tempat-tempat yang mungkin syarat dengan jentik nyamuk, seperti menguras air, menutup wadah-wadah air, mengubur barang-barang bekas, ya seperti program 3M pemerintah ya, atau mungkin pada kolam-kolam yang mungkin bisa dihinggapi nyamuk, kita bisa melihara ikan untuk memakan jentik-jentik nyamuknya. Jadi itu saja yang bisa saya katakan tentang cikungunya. Jadi memang intinya cikungunya itu ya mirip dengan DB ya, cuman ya baiknya dia untungnya komplikasinya tidak separah DB dan seringkali berkaitan dengan sendi. Jadi yang membedakan cikungunya dengan penyakitnya itu mungkin ya terutama karena nyeri pada sendinya ini. Tapi kembali lagi, cara mencegahnya itu adalah dengan cara menekan perkembangan nyamuk. Maka saya harap semua yang nonton video ini, semuanya selalu lingkungannya bebas nyamuk dan terhindar dari penyakit ini. Begitu saja, terima kasih. Jangan lupa subscribe jika misalkan ingin melihat saya membahas penyakit-penyakit lainnya. Dan sampai jumpa di video berikutnya.